Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Saiful Bicara. Teman-teman, kali ini tidak seperti biasanya. Saya ingin memperbarui konten di YouTube saya. Tidak hanya fokus untuk membahas tentang kaitannya dengan politik, sosial, dan sebagainya, tapi juga terkait dengan bagaimana sharing terkait kehidupan, termasuk finansial. Karena mau tidak mau, sebagai orang yang hari ini di usia 27 tahun, sudah punya keluarga kecil, sudah punya anak satu, dan sedang mempersiapkan beberapa timeline kehidupan untuk kemudian capaian yang lebih besar, mau tidak mau finansial menjadi bagian yang terus saya pelajari, apalagi ketika kaitannya dengan kebutuhan rumah tangga. Mungkin teman-teman di sini sebagai followers atau subscriber saya yang mengikuti dari awal saya membuat konten sampai detik ini, mungkin teman-teman juga paham bagaimana strugglingnya untuk mencari uang dan kemudian untuk atau apa ya, untuk memperoleh satu income itu. Walaupun tidak secara detail saya ceritakan, tapi paling tidak ada beberapa konten saya yang kemudian menyasar atau memberikan satu prolog terhadap bagaimana strugglingnya saya secara finansial. Akhir-akhir ini saya merasa finansial menjadi atau finansial dalam rumah tangga terutama gitu ya, menjadi satu kebutuhan yang perlu dipahami lebih detail. Kenapa? Karena tadi di awal saya katakan sebagai bapak gitu ya, bapak-bapak muda gitu ya, bapak-bapak muda kemudian punya anak satu dan punya keluarga kecil yang hidup di tanah rantau, saya semakin menyadari bahwa kebutuhan akan keuangan itu memang harus di-planningkan, harus direncanakan. Walaupun kita selalu bilang bahwa rezeki itu sudah ada yang ngatur. Iya, is okay gitu, tapi bagaimanapun kalau kemudian itu tidak direncanakan, tidak di-planning dengan baik, ya tentu teman-teman akan kesusahan mengatur keuangan. Nah, kali ini saya ingin sharing terkait dengan bagaimana pada saat awal saya bekerja secara profesional dan kemudian saya menggunakan gaji pertama profesional saya kemana? Apakah kemudian melakukan flexing, membeli handphone dan sebagainya yang dicita-citakan, atau kemudian saya mencoba untuk belajar berinvestasi? Jawabannya, pada saat saya kerja profesional pertama kali di 2020 awal gitu ya, saya langsung mendampingi calon kepala daerah di salah satu kabupaten di Jawa Tengah. Itu gaji pertama saya yang cukup besar bagi saya pribadi, yang pada saat itu notabene belum selesai kuliah S1 gitu. Dan saya merasa memang kesadaran finansial saya sudah hadir mungkin sejak dulu, walaupun secara teoritis saya tidak belajar dengan detail gitu ya. Dan secara praktek saya tidak mendetailkan itu dalam sebuah dokumen. Tapi paling tidak dalam benak saya, kemudian dalam manajerial kehidupan saya, finansial itu sudah diatur sedemikian rupa. Karena saya berkaca dari apa yang saya jalani ketika pada saat kecil. Ketika saya sebelum masuk SD saja, ketika misalkan gitu ya, saya mau jajan, itu memang harus kerja terlebih dahulu gitu. Bahkan kaki saya, ini masih jadi saksinya nih, kaki saya jempol kanannya gitu ya, jempol kaki kanan saya itu di sekitar situ ada 16 jahitan karena gergaji yang kemudian kena ke kaki saya ketika memotong kayu di hutan pada saat SMP. Jadi memang sedari kecil saya diajarkan untuk mencari uang, dan ketika punya keinginan sesuatu, ya memang harus punya uang itu dengan jerih payah sendiri gitu. Bahkan saya masih ingat kelas 2 SD itu ketika saya membeli sepatu gitu ya, merek logo kalau tidak salah apa New Era, merek New Era gitu ya. Saya menabung selama 1 tahun ketika kecil itu, dari 500 perak dan sebagainya. Kemudian saya bersama bapak saya masih ingat, ini memori yang cukup cukup dikenang lah oleh saya gitu ya. Saya masih ingat kita kresekin gitu ya uang recehan itu kelas 2 SD. Kemudian kita datang ke toko sepatu pada saat itu, saya sama bapak. Kemudian di depan kasirnya bapak ngitungin gitu ya koin itu, dan terbelilah sepatu.
Nah, memang itu pelajaran yang kemudian saya rasa itu sangat berarti bagi kehidupan saya untuk struggling di tanah rantau atau kemudian di kehidupan yang jauh dari orang tua. Sehingga ketika SMA, saya mulai belajar tuh, saya mulai belajar dan saya meminta untuk ngekos. Kebetulan rumah ke sekolah itu cukup jauh, sekitar 16 atau 17 kilo. Kemudian saya ngekos dan di kosan itu kemudian saya juga belajar bagaimana mengatur keuangan. Memang sedari kecil sih, ya jual beli HP, saya punya keuntungan, kemudian saya punya lebihan gitu ya, saya pakai buat yang lain, kemudian saya tetap belikan HP yang lebih lebih murah gitu, tapi fungsionalnya masih sama. Nah, sisa uangnya itu saya alokasikan ke yang lain. Saya bisa beli raket, beli apa, itu capaian-capaian kecil yang itu tuh lahir dari uang-uang yang kemudian saya tabung gitu. Saya rencanakan gitu. Bahkan ketika ngekos tadi balik lagi, ketika ngekos di kelas 3 SMA itu, saya memang betul-betul belajar untuk mengatur keuangan gitu. Karena seingat saya sih uang satu minggu saya hanya dikasih 60 apa 70 ribu gitu selama ngekos. Saya seringkali pulang ikut sama temen yang kemudian lebih apa secara ekonomi dia lebih punya lah gitu ya. Tapi masih saudara, saya seringkali nebeng lah ke rumah gitu dari kosan. Setiap weekend saya ingin pulang ya saya minta teman saya untuk saya nebeng gitu. Nah, ketika kuliah berlangsung gitu ya atau fase di mana ini jadi bagian yang merubah kehidupan dan cara pandang saya gitu ya. Ini jadi sangat menarik kenapa? Karena disinilah langkah awal apa namanya? Langkah awal sebagai laki-laki mengambil keputusan bagi saya pribadi gitu. Saya sampaikan ke orang tua bagaimana keinginan saya yaitu ingin kuliah. Ya, jawaban orang tua secara verbal gitu ya, secara pembicaraan ya memang nggak sanggup gitu. Dan memang saya sadar bahwa karena faktor ekonomi itulah yang kemudian membuat orang tua berbicara atau mengatakan seperti itu. Saya masih ingat SMA saja saya uang sakunya 2.000 3.000 gitu ya. Seringkali saya dijajani oleh teman-teman ketika istirahat karena saya sering bantu teman-teman untuk mengerjakan tugas gitu. Saya juga berterima kasih buat teman-teman SMA yang terutama sekelas gitu ya yang sering jajanin saya. Eh ketika memutuskan untuk kuliah, saya memang nggak punya secara ekonomi. Cuma saya punya keinginan dan niat yang tulus dan sungguh-sungguh. Sehingga saya katakan ke orang tua bahwa ini ada peluang untuk bidik misi. Semoga saya bisa diterima di bidik misi dan insya Allah kuliahnya gratis gitu. Alhamdulillah keterima di bidik misi di salah satu perguruan tinggi di Semarang negeri gitu ya. Yang kemudian itu menjadi apa ya, satu trigger bahwa hal yang menurut kita tidak mungkin dimimpikan gitu ya, atau tidak mungkin untuk dicapai, ternyata ketika Allah memberikan jalan, ya apapun jalannya akan memungkinkan kita mencapai hal tersebut. Jadi kalau dalam ilmu konseling yang saya pelajari gitu ya, ketika S1 saya ngambil konseling, ada dosen saya yang bilang bahwa setiap manusia itu ternyata punya sistem belief. Jadi ya udah ketika kita punya satu kepercayaan terhadap atau keyakinan terhadap sesuatu yang ingin kita capai, yakini itu bahwa itu akan tercapai. Nah, saya sudah menerapkan itu gitu dan alhamdulillah bisa kuliah dengan bidik misi dan kemudian bisa mengenal banyak teman-teman, banyak jejaring gitu ya, bahkan bisa berkeliling Indonesia dengan gratis karena jadi organisatoris atau dulu aktif di organisasi ketika di kampus. Nah, ini salah satu privilege yang kemudian akhirnya memberikan cara pandang saya terhadap keuangan terutama dan kemudian tentang capaian-capaian gitu ya. Sehingga kalau kemudian kita kita kerdilkan bahwa kita kayaknya nggak bisa deh untuk bermimpi seperti itu, ya jangan sampai mimpi aja teman-teman takut gitu. Dan banyak kok teman-teman saya yang kemudian lahir dari keluarga yang kurang mampu, tapi teman-teman saya juga berhasil keluar dari jerat jerat kemiskinan dan jerat ketidakmampuan itu secara pendidikan. Jadi memang kalau saya sih selalu mengutip pendidikan bukan segalanya, tapi segalanya berawal dari pendidikan. Itu
memang benar terjadi gitu ya. Ada banyak variabel yang kita katakan memang bisa berpengaruh terhadap kehidupan seseorang, tapi salah satu variabel atau faktor yang besar yang bisa mempengaruhi kehidupan seseorang itu bagi saya pribadi karena saya pernah mengalami, ya memang faktor pendidikan. Nah, singkat cerita, saya berkuliah di Semarang, kemudian pada saat saya sebelum lulus gitu ya, bahkan ketika kuliah pun karena saya bidik misi gitu, ya saya memutar otak bagaimana caranya saya bisa menghasilkan tambahan uang. Saya dulu masih ingat saya pernah jualan donat gitu ya. Jadi di tas saya kebetulan diberikan tas National Geographic gitu, tas tas DSLR gitu, tas kamera yang itu isinya bisa banyak gitu, bisa saya isi tuh tas itu isi 12 donat gitu ya. Kemudian saya bisa jualkan di ruang kelas atau dosen saya setelah mengajar, saya minta beli gitu ya. Kemudian saya juga jualan donatnya di asrama, kayak semacam kantin kejujuran. Pagi-pagi bersama teman saya kita ambil donat berapa box, 6 atau 7 box, kemudian kita sebar di kos-kosan di asrama. Sorenya kita ambil dan alhamdulillah dari situ juga pertama saya bisa menambah relasi, kedua juga saya mendapatkan profit gitu ya. Dan itu bagi saya ketika saat menjadi mahasiswa itu sangat sangat apa ya, sangat membantu sekali untuk makan dan sebagainya. Kemudian saya pernah jadi apa namanya, pelayan di kafe. Kemudian weekend saya juga ikut teman untuk bisa jadi pelayan di hotel gitu ya, karena weekend itu kan biasanya ada acara di hotel. Nah, biasanya hotel nyari tuh pelayan-pelayan. Saya pernah seperti itu. Kemudian jadi MC juga pernah dibayar gitu. Jadi trainer, kemudian jual beli sampah kertas gitu ya bersama senior saya di kos-kosan gitu. Saya pernah alhamdulillah sebulan itu bisa sampai dapat 2 juta dari jual beli sampah gitu ya. Kemudian saya pernah jadi ojol, pernah mau digebukin sama opang dan sebagainya pada saat itu karena saya masih baru dan saya nggak tahu ternyata ada aturan nggak boleh jemput di sekitar sini dan sebagainya gitu. Nah, kemudian saya juga pernah jualan sempolan, olos dan sebagainya gitu sampai jam 4 subuh gitu, digodain digodain banci, preman dan sebagainya itu udah jadi makanan ketika saya jualan gitu. Kemudian apalagi ya yang pernah saya lakukan? Kayaknya sih banyak, pernah buka angkringan, pernah buka toko ikan hias, pernah buka toko buah. Akhir-akhir ini itu walaupun nggak berhasil. Jadi saya memang belajar banyak karena faktor kondisi sih, faktor keadaan yang kemudian membentuk saya berpikir bagaimana caranya saya bisa menambah penghasilan. Kalau teman-teman pada saat era saya masuk kuliah mungkin pada saat itu, kita merasakan uang bidik misi itu tidak cair tepat waktu. Bisa telat 2 bulan, 3 bulan, dan sebagainya. Sedangkan dari uang bidik misi itu sebulan hanya diberikan 600.000. Sementara saya hitung-hitung pada saat itu, eh, uang untuk mengerjakan tugas itu lebih dari segitu gitu, bisa lebih dari segitu. Jadi untuk makan dari mana? Ya memang kreatif, karena memang saya masih ingat semester 1 itu saya masih dikasih sama orang tua. Ketika pulang ke rumah, balik ke Semarang itu kadang-kadang dikasih 200, 300 itu. Tapi setelah semester 2 sampai selanjutnya saya nggak pernah minta ke orang tua. Yang ada malah saya harus bisa memberikan ke orang tua pada saat itu. Jadi memang ya mau tidak mau faktor keadaan yang membentuk saya seperti itu harus kemudian saya pacu untuk memikirkan apa yang kemudian bisa saya lakukan untuk menambah pemasukan. Sampai akhirnya ketika saya KKN, saya masih ingat habis uang tabungan saya untuk bayar KKN dan sebagainya, akomodasi. Dan bahkan pada saat itu juga saya aktif di organisasi gitu ya. Sampai akhirnya karena saya dekat sama dosen di jurusan, yang beliau juga pernah jadi pendamping ketika saya jadi ketua himpunan, beliau menawarkan rumahnya untuk ditinggali oleh saya selama hampir 2 tahun. Akhirnya saya tinggal di rumah beliau dengan rasa sangat berterima kasih karena memang saya nggak punya duit buat bayar kos-kosan gitu pada saat itu, dan akhirnya alhamdulillah
Allah kasih jawaban, saya tinggal di rumah dosen dengan gratis, bahkan ya selayaknya kayak semacam saya menganggap beliau itu sebagai keluarga saya ketika saya sakit dirawat sangat luar biasa oleh oleh keluarga beliau dan sebagainya. Jadi sampai detik ini masih berkomunikasi dan bahkan anak beliau yang kedua lahir juga saya ikut mengantarkan baju dan sebagainya ke rumah sakit. Jadi memang kalau kata orang ada yang menyampaikan ke saya gitu ya, ini kata mamang-mamang Gojek di Semarang gitu ya, yang dia bilang ketika saya kehilangan handphone kemarin, kemudian beliau yang menemukan, beliau bilang gini, Mas, orang baik pasti ketemu orang baik. Nah ini saya sih husnudonnya orang baik itu sedang mengantarkan saya gitu untuk menjadi baik. Nah akhirnya saya mengucapkan terima kasih juga ke beliau. Nah singkat cerita, saya kemudian belum lulus pada saat itu karena saya lulus semester 10. Ya tadi karena faktor banyak lah, nyari duit, kemudian organisasi yang harus tuntasnya di semester 9 gitu. Ya, sehingga lulusnya semester 10. Nah, ketika sebelum lulus itu saya ditawari pekerjaan pendampingan politik, pendampingan kandidat di salah satu kabupaten di Jawa Tengah yang kemudian itu menghantarkan saya sampai kemudian sampai detik ini ada di lembaga ini. Pernah sih cabut dari lembaga ini kemudian balik lagi gitu. Ya dari kerjaan profesional pertama itu saya mendapatkan gaji yang ya saya katakan itu gaji profesional pertama saya lah intinya gitu ya. Nah kemudian tadi pertanyaan besar di awalnya, apakah gaji pertama saya gunakan untuk flashing, foya-foya, kemudian hal-hal lain yang kemudian berdasarkan keinginan banyak orang untuk memanfaatkan gaji pertama, atau kemudian saya gunakan untuk investasi? Jawabannya, saya gunakan untuk investasi. Saya mengatur keuangan untuk investasi, kemudian untuk merenovasi rumah orang tua di desa gitu ya. Dan alhamdulillah, saya berpikirnya pada saat itu gimana caranya selesai saya pendampingan selama 6 bulan di salah satu kabupaten di Jawa Tengah ini, saya masih bisa dapat penghasilan tiap bulan gitu ya. Akhirnya saya punya paman yang dia bisnis wifi. Nah saya komunikasi, diskusi, akhirnya saya investasi ke paman saya dan kemudian ya oke kita deal investasi dan kemudian tiap bulan dapat income. Dari situlah saya belajar bagaimana uang itu bekerja untuk kita, bukan kita bekerja untuk uang. Walaupun saya masih bekerja sebagai karyawan sampai detik ini, tapi eh, sampingan atau pendapatan saya lainnya itu juga harus berjalan. Kan itu teorinya gitu ya, yang harus dipraktekkan juga gitu. Nah, sampai akhirnya saya merasa bahwa memang financial planning itu sangat penting dan bahkan belajar financial freedom itu ya memang harus dipelajari gitu ya. Kemudian dari situlah ya pendapatan di luar gaji, di luar pendapatan lainnya saya dapatkan. Tiap bulan rata-rata mungkin ya masih kecil sih, di bawah 2 juta lah gitu. Tapi paling tidak itu bisa membantu keuangan saya ketika saya lagi tidak punya penghasilan pada saat setelah pendampingan itu. Nah, singkat cerita dari situlah saya juga punya angan-angan, punya cita-cita kemudian untuk menyelesaikan studi saya S1. Kemudian ada mimpi untuk bisa menikah di 2022 lah, karena memang planningnya cukup detail gitu ya, sehingga saya planningkan 2021 atau 2022 saya menikah gitu. Ya memang pada saat itu ya udah saya udah punya tabungan gitu ya buat nikah dari penghasilan wifi tadi, dari investasi awal tadi, dari investasi yang saya gunakan dari gaji gitu ya, saya sisihkan kemudian untuk investasikan. Tapi memang nikah tidak semurah itu gitu ya, dan tidak semudah itu. Akhirnya saya juga memang ada beberapa pinjaman ketika untuk menikah. Tapi akhirnya saya juga menyadari bahwa meminjam ketika punya komitmen untuk melunasi dan kita tahu bahwa pelunasannya dari mana saja ya nggak masalah gitu kan. Kan yang jadi masalah adalah minjem, ngutang, tapi kita nggak mau bayar, itu jadi masalah. Berarti niatnya dari awal ya kita memang mau ngambil harta orang lain gitu kan. Ketika saya selesai menikah,
Saya selesai menikah. Ketika saya menikah, kemudian saya memutuskan untuk bersama istri untuk kemudian tinggal sementara di Semarang gitu ya, dengan mengontrak, tidak tinggal di rumah istri atau tidak tinggal di rumah saya, kita memutuskan untuk di Semarang. Ya, mulai tuh saya belajar mengatur ritme bersama istri untuk mengatur ritme keuangan. Memang ritme keuangan di awal itu sangat sulit ya. Jadi kita belum bisa memprediksi pengeluarannya seperti apa, detailnya seperti apa dan sebagainya. Tapi pada akhirnya ya ritme keuangan yang kemudian dibutuhkan juga akhirnya bisa terpetakan dengan rapi. Nah, akhirnya teman-teman mungkin juga akan mengalami fase ini ya. Ketika menikah, belajar finansial, planning gitu ya. Kemudian saya juga, oh 2 tahun menikah saya punya tabungan sekian ratus gitu ya, sekian ratus juta gitu. Wah ini satu hal yang perlu di tracking nih. Bagaimana cara mengatur keuangannya gitu. Sampai akhirnya saya buat juga di Excel bagaimana penghasilan, kemudian pengeluaran gitu ya, dan kemudian detailnya lah dan tabungan saya berapa. Saya selalu sampaikan juga ke istri tabungan kita sekian loh. Kemudian sepertinya tahun ini kita bisa beli ini, beli itu dan sebagainya. Nah, hal semacam itu bagi saya itu diawali dari bagaimana kita meletakkan dan memanage gaji pertama kita. Jadi fase di mana kita bisa mengatur keuangan dengan rapi, finansial dengan oke gitu ya, ketika berumah tangga atau ketika sendiri gitu dengan pendapatan dari gaji, itu menurut saya salah satu variabel dan faktor utamanya adalah di awal gaji pertama kita itu di-manage untuk apa. Nah, ketika di-manage-nya dengan baik, itu tuh menunjukkan bahwa kita tuh punya kematangan dalam mengatur keuangan kita sendiri gitu. Jadi jangan sampai teman-teman yang baru lulus kuliah atau yang saat ini baru kerja gitu ya, salah memanage gaji pertama teman-teman. Saya sih merasa bahwa oh ketika saya memanage gaji pertama saya untuk dimasukkan ke investasi, itu jadi bagian yang kemudian memberikan pembelajaran bahwa kebutuhan jauh lebih penting daripada keinginan. Nah, seringkali kita itu tidak sabar untuk menunjukkan ke orang lain bahwa kita itu punya loh gitu. Sehingga apakah dorongan itu tuh dorongan kebutuhan apa keinginan? Bagi saya itu dorongan keinginan. Apakah itu salah? Saya katakan itu tidak bijak. Kenapa? Karena gaji pertama kita itu bisa kemudian sangat menentukan financial planning kita di kehidupan-kehidupan selanjutnya. Nah, sehingga saya katakan di konten kali ini ya, teman-teman semua sharing, bahwa ketika financial planning kita oke, dan kemudian kita meyakini keuangan kita juga sehat gitu ya, dan tidak terbebani oleh keinginan-keinginan yang didominasi oleh informasi dari luar, bagi saya pribadi itu jauh lebih baik ketimbang teman-teman terpengaruh oleh hal-hal yang itu tuh bukan teman-teman sebetulnya, bukan kemampuan ekonomi teman-teman sebetulnya. Jadi yang harus didetailkan dan harus dipelajari adalah bagaimana mengatur gaji pertama teman-teman. Apakah kemudian digunakan untuk foya-foya, untuk flexing, untuk menunjukkan ke orang lain bahwa saya ini udah gajian loh, ayo saya ajak kalian makan, traktir dan sebagainya. Atau kemudian teman-teman berniat dan mengatur gaji pertama teman-teman di investasi. Nah, ini sangat berpengaruh terhadap peta manajemen keuangan teman-teman semua. Nah, mungkin itu dulu teman-teman semua. Memang banyak sih hal-hal yang kemudian bisa kita lakukan untuk memitigasi tadi ya, memitigasi kita itu tidak bijak dalam mengatur gaji pertama. Bagi saya pribadi sih gaji pertama bisa dilakukan dengan apa? Dengan hal-hal yang bijak gitu ya. Misalkan tadi kalau saya investasi bisa ditabung, kemudian bisa ya savingnya itu ya ditabung atau diinvestasikan. Nah, pertanyaan besarnya gimana caranya menginvestasikan uang atau gaji pertama supaya tidak baik gitu ya, supaya teman-teman bisa terus grow gitu keuangannya. Ada yang bilang bahwa teorinya 50 30 20. 50 untuk kebutuhan primer, 30 untuk kebutuhan sekunder, 20-nya untuk kebutuhan tersier. Nah, silahkan
Sekarang atur saja uang gaji teman-teman yang pertama ini, teman-teman akan dapat berapa. Coba mulai belajar untuk mengatur finansial mengatur gaji dan keuangan teman-teman semua, sehingga financial planning teman-teman akan matang dan keuangan atau kedewasaan dalam dalam memanage keuangan teman-teman itu memang akan hadir. Jadi rumusnya itu sih 50 30 20. 50 kebutuhan primer, 30 kebutuhan sekunder, dan 20-nya kebutuhan tersier. Coba mulai petakan, dan semoga ini sharing yang terus akan berlanjut gitu ya. Saya senang ketika saya juga sambil belajar, teman-teman, saya juga sharing langsung ke teman-teman gitu ya. Dan semoga video ini bisa memberikan manfaat untuk teman-teman semua. Next kita akan bahas bagaimana financial planning yang baik. Tadi baru prolog dan baru by pengalaman saya. Semoga teman-teman jauh lebih sukses dan jauh lebih punya financial planning yang kemudian lebih baik dan lebih matang. Terima kasih banyak. Semoga ini bermanfaat, dan kalau ini bermanfaat jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.